Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Sahabat tafsir Quran yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sapa pagi kita kali ini ya, melanjutkan kajian-kajian kita ba'da subuh. Kemarin sengaja kami skip untuk menghimpun semua voice note sejak awal adanya sapa pagi atau kajian sapa pagi pada subuh sampai rumus kehidupan atau menghadapi kesulitan hidup yang ke-10. Nah, saat ini kita mulai sapa pagi kita setiap pada subuh, mulai kajian aplikatif dari Al-Quran mengenai tema-tema topik-topik bagaimana kita membentuk kepribadian muslim. Tema besar kita saat ini adalah bagaimana membentuk akidah muslim yang kokoh. Sahabat tafsir Quran yang dirahmati Allah, membentuk kepribadian muslim yang pertama sekali adalah harus berpijak kepada akidah yang kokoh. Akidah itu adalah suatu keyakinan yang tidak bisa goyah, tidak bisa berubah-ubah, tidak bisa diotak-atik, tidak bisa diperjualbelikan dengan harga apapun. Maka pagi ini insya Allah kita akan sajikan bagaimana akidah muslim yang pertama mengenai tauhidullah, keesaan Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satu keyakinan yang paling prinsip dalam agama Islam adalah tentang keesaan Allah subhanahu wa ta'ala, dan bahwasanya Allah itu Maha Esa dalam segala hal, sehingga tidak ada yang sama dengan Allah Ta'ala. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad. Itulah ayat-ayat yang menerangkan dengan gamblang tentang ketauhidan Allah subhanahu wa ta'ala, dan ayat-ayat dalam surat itu dinamai dengan surah Al-Ikhlas, artinya kemurnian ya. Akidah kita harus murni. Ketika dijelaskan prinsip keesaan Allah kepada orang-orang musyrik, mereka terheran-heran, dan karena itu mereka suka mempertanyakan kepada Nabi SAW, apa mungkin satu Tuhan? Kalau memang benar apa yang dikatakannya, coba datangkan kepada kami sebuah ayat, yaitu mukjizat atau tanda kebenaran dari Allah Ta'ala. Maka diceritakan dari Atha bahwa orang-orang kafir Quraisy berkata, bagaimana satu Tuhan ini cukup untuk semua orang? Demikian pula Ibnu Abbas menceritakan bahwa orang-orang Quraisy berkata kepada Nabi Muhammad SAW, mintalah kepada Allah untuk mengubah bukit Safa dan Marwah menjadi emas untuk kita jadikan bekal menghadapi musuh kami. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada sang Rasul, wahai Muhammad, aku akan berikan apa yang mereka minta. Tetapi jika mereka kafir setelah aku berikan permintaan mereka itu, aku akan mengazab mereka dengan azab yang belum pernah diturunkan kepada seorang manusia pun. Namun, apa jawaban Rasulullah SAW? Sangat menakjubkan. Rasulullah SAW malah berdoa memohon kepada Allah, ya Allah, biarkanlah aku berdakwah kepada kaumku hari demi hari secara perlahan. Jangan kau azab kaumku ini. Biarkan aku dakwahi mereka, aku seru mereka untuk mentauhidkan, mengesahkan Engkau ya Allah dengan tuntunan ayat-ayat-Mu. Maka atas doa Nabi SAW dan atas permintaan yang di luar batas nalar yang dimintakan oleh kaum Quraisy, maka turunlah firman Allah Subhanahu wa ta'ala.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahr bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas sama'i min ma'in fa ahya bihi al arda ba'da mautiha wa batha fiha min kulli dabbatin wa tasrifir riyah was sahabil musakhkhari bainas sama'i wal ardi laayatin liqaumin ya'qilun. Sungguh dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut, membawa apa yang berguna bagi manusia dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air hujan. Lalu dengan air itu dia hidupkan bumi sesudah mati. Dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan. Itulah surah 2 Al-Baqarah ayat 164. Apa pelajaran yang bisa kita ambil, sahabat tafsir Quran dirahmati Allah, dari kisah di atas yang menjadi latar belakang turunnya ayat 164 surah Al-Baqarah itu? Yang pertama, bahwasanya ajaran tentang tauhidullah adalah fondasi utama, pilar utama yang membedakan Islam dari ajaran agama apapun, baik yang dikarang-karang oleh manusia ataupun yang diklaim bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tauhid itu adalah pertengahan antara dua titik ekstrim. Yang pertama adalah titik ekstrim yang menyatakan kami tidak mengakui adanya Tuhan, yaitu ateisme. Titik ekstrim yang kedua adalah kami percaya kepada Tuhan tapi jumlahnya banyak. Ya, seperti ucapan orang Quraisy tadi mengatakan, apakah cukup satu Tuhan bagi banyak orang? Nah, itu. Nah, tauhid, ajaran tauhid adalah ajaran yang rasional, yang sesuai dengan naluri fitrah manusia, ya, dan itu sesuai dengan fakta-fakta yang terhampar di alam semesta, bahwasanya Allah itu wajibul wujud, wajib adanya, dan dia hanya satu, tidak berbilang, tidak beranak, tidak diperanakkan, dan tidak ada yang sama serupa dengannya. Subhanallah. Yang kedua, pelajaran dari ayat di atas adalah di antara bukti kekuasaan Allah adalah adanya alam semesta dengan segala isinya ini. Karena itu, semakin kita renungi dan pelajari, kita observasi alam semesta, maka akan semakin kokoh tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, Nabi Muhammad SAW begitu sayang kepada kaumnya, kepada umatnya. Beliau tidak berkenan dan tidak rela bila umatnya mendapatkan siksa, azab seperti yang telah dialami oleh umat-umat terdahulu. Apalagi, kata Allah, azab atau siksa yang belum pernah dialami oleh manusia sebelum ini, yaitu yang sangat dahsyat. Tetapi Rasulullah SAW dengan sifatnya bil mu'minina raufur rahim, beliau ingin terus berdakwah kepada mereka meskipun mereka belum mau beriman, tapi berharap kelak anak cucu mereka dapat merasakan manisnya iman dan tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.